Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan masuk ke bab yang selanjutnya setelah limit, yaitu tentang turunan, atau istilah kerennya adalah diferensial. Oke, nah untuk turunan atau diferensial ini merupakan pengembangan dari materi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu apa? Limit fungsi. Oke, nah sebelum kita masuk ke turunan atau diferensial, dari mana sih asal kalimat turunan atau diferensial ini? Jadi sebenarnya ada seorang matematikawan bernama Leibniz. Dia seorang matematikawan yang berasal dari Prancis, menemukan konsep tentang suatu menemukan konsep tentang turunan. Nah, aplikasi untuk turunan atau diferensial tersebut ternyata banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah di bidang biologi, di bidang ekonomi, di bidang fisika, atau di bidang yang lain-lainnya. Oke, di bidang biologi, turunan atau diferensial bisa digunakan untuk menentukan suatu populasi. Sedangkan ekonomi bisa untuk mengeneralisir laju pertumbuhan maupun peluruhan. Di fisika, kita pasti sudah dengar yang namanya kecepatan maupun percepatan. Jadi, turunan dari diferensial ini sangat banyak atau banyak sekali diaplikasikan di berbagai bidang selain matematika. Dan saya yakin di fisika kelas 10 kalian sudah berbicara tentang kecepatan dan percepatan. Jadi nanti di materi diferensial ini ada soal tentang kecepatan dan percepatan. Tapi sebelum kita membahas ke aplikasinya, tadi yang saya bilang, dari mana sih si turunan dia berasal? Nah, si turunan hasil pengembangan dari materi limit fungsi dikembangkan oleh matematikawan bernama Leibniz. Oke, Nah, konsep turunan tersebut bisa kalian catat dari teoremanya Leibniz. Ini teorema Leibniz, di mana dy per dx atau bisa kita namakan sebagai turunan fungsi atau bisa kita sebut fungsi y yang diturunkan terhadap variabel x. Jadi untuk si dy per dx sendiri dibacanya adalah fungsi y yang diturunkan terhadap variabel yx. Oke, nah untuk bentuk umum dari si turunan sendiri tadi bisa kita namakan sebagai dy per dx atau
fungsi f yang dikasih tanda aksen 1. Artinya apa? Itu merupakan suatu turunan dari fungsi f tersebut atau si fungsi. Oke. Ya. Jadi, kalau kalian lihat suatu fungsi ada tanda petik seperti ininya yang saya tunjuk sini, itu merupakan turunan dari fungsi yang sudah diturunkan atau mencari si fungsi yang akan kita turunkan. Oke, jadi saya tekankan lagi, d pada x itu adalah fungsi yang diturunkan terhadap variabel x atau bisa dinamakan sebagai f aksen. Ingat, kalau ada tanda aksen seperti ini, berarti dia merupakan turunan dari suatu fungsi. Oke. Yap. Sampai lupa, kita lagi ngomongin si teorema Leibniz-nya. Oke, saya hapus ya. Nah, untuk si teoremanya si Leibniz, di sini kita punya dy per dx itu sama dengan limit h mendekati 0 dengan fungsi f x plus h dikurangi f x per h. Oke, ini adalah teoremanya Leibniz untuk mencari suatu turunan fungsi. Oke, ini materi pengenalan ya. Materi pengenalan dari mana si turunan berasal. Sebenarnya untuk turunan ada cara cepatnya, tapi nanti dulu. Kita bahas si teoremanya Leibniz terlebih dahulu. Oke, jadi menurut Leibniz, si turunan dapat dicari menggunakan limit h mendekati 0. H ini biasanya disebut sebagai delta x. Oke, suatu nilai yang mendekati nilai 0, baik dari sisi kiri maupun sisi kanannya. Nah, mungkin kalau kita masuk ke contoh, kalian bakal lebih paham. Contoh. Oke, nomor 1. Tentukan turunan dari fungsi yang A. Misalkan kita punya f x yang sama dengan 2x plus 1. Yang B, kita punya f x yang sama dengan x pangkat 2 plus x min 1. Oke, kita punya dua soal. Tentukan turunan fungsi dari fx 2x plus 1 dan fx yang sama dengan x kuadrat plus x min 1. Oke, silahkan kalian catat terlebih dahulu sebelum kita bahas. Dan teorema yang akan kita gunakan adalah teoremanya si Leibniz. Oke, saya hapus ya si teoremanya Leibniz. Ingat, nanti ada cara cepat. Tapi dari mana asal muasalnya kita bahas di sini, biar kita paham akan konsep dari si turunan fungsi tersebut. Oke, saya hapus ya. Oke, jawab. Untuk yang A, di mana kita punya suatu fungsi fx yang sama dengan 2x plus
1. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan f aksen dari si X. Oke. Caranya langsung kita gunakan tadi limit H mendekati 0 untuk fungsi f X plus H min f X per H. Oke. Yap. Di sini f-nya kan sudah ada nih, yaitu 2x plus 1. Ingat, yang diminta di sini adalah fx plus h. Maka saya tulis di bawah limit h mendekati 0. Berarti x plus h ini menggantikan x yang ada di sini ya. Tulis 2 dikali x plus h plus 1 dikurangi siapa? F-nya kita tulis 2x plus 1 per h. Oke, maka ketemu limit h mendekati 0. Kalikan 2x plus 2h plus 1 min 2x min 1 ya. Oke, per h sama dengan limit h mendekati 0. Ada yang bisa dioperasikan? Ada. 2x sama min 2x hilang. 1 sama min 1 hilang. Bisa tinggal 2h per h yang sama dengan 0. Oke, ada yang bisa dicoret? Ada. H dengan h kita coret. Sisa tinggal kok 0 sini. Limit h mendekati 0. Sisa tinggal 2. Substitusikan 0 ke dalam 2. Ingat, karena tidak ada variabel h-nya, maka h dimasukkan, dia tidak berpengaruh apa-apa. Maka turunan dari 2x plus 1 adalah 2. Oke. Yap. Silakan kalian cek lagi kenapa bisa sampai ketemu turunan dari fx yang sama dengan 2x plus 1 itu adalah 2. Oke. Silahkan dibaca lagi. Kenapa bisa sampai ketemu 2? Oke. Saya hapus ya. Untuk soal yang nomor 1A. Oke. Saya hapus. Yang nomor 1B. Di mana ada f x yang sama dengan x kuadrat plus x min 1. Tentukan f aksen x-nya. Oke. Yap, caranya sama. Kita gunakan limit h mendekati 0. Oke, di mana ada f x plus h Oke, caranya sama ya. Untuk fx plus h-nya, tadi apa ya? Dikurangi fx per h. Oke. Nah, tinggal kalian masukkan x plus h yang di sini, dimasukkan ke x kuadrat maupun yang x-nya. Maka ketemu limit h mendekati 0. Kita ganti x kuadratnya dengan x plus h kuadrat ditambah x plus h min 1 dikurangi x kuadrat plus x min
1 per H. Oke, maka ketemu limit H mendekati 0. Oke, kuadratkan. Pakai Pascal ya, langsung ketemu X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat plus X plus H min 1 min X kuadrat. Sorry, karena min ya, jadinya min X min jadinya plus 1 per H. Oke, sama dengan limit H mendekati 0. Ada yang bisa dicoret? Ada. X kuadrat dengan X. Mana lagi? Saat min 1 dengan 1. Mana lagi? X dengan min X. Oke. Ada lagi yang bisa dioperasikan? Enggak ada. Ketemu tinggal 2XH plus H kuadrat plus H. Udah ya? Ini sama ini per H. Sama dengan, oke, limit H mendekati 0. Hanya kita keluarkan ke depan. Di dalam kurung bersisa 2X plus H min plus 1 per H. Oke, sama dengan ya. Hanya kita coret. Sisa tinggal limit H mendekati 0. Sisa fungsi 2X plus H plus 1. Oke. Masukkan hanya ke dalam sini. Bersisa tinggal 2X plus 1. Jadi turunan fungsi dari fx yang nomor 1b adalah 2x plus 1. Oke. Yep. Silakan dicermati lagi kenapa bisa sampai ketemu 2x plus 1. Ingat, fungsi x plus h ini menggantikan variabel yang ada di dalam fungsi f x. Oke. Itulah turunan menggunakan teoremanya si Leibniz. Jadi tadi yang saya bilang, turunan itu aplikasi di subbidang materi yang lainnya itu sangat banyak aplikasinya. Ya, dan yang paling sering digunakan adalah di fisika maupun di biologi. Di geografi sekalipun ada konsep turunan, yaitu menggunakan yaitu di materi demografi. Oke. Yup. Silahkan dicek lagi kenapa bisa sampai ketemu seperti itu. Oke. Yup, saya hapus ya. Silahkan itu dulu dan di pause kalau mau dicatat. Oke, saya hapus. Soal yang nomor 2. Tentukan nilai dari f aksen 2 jika diketahui f x sama dengan 4
X min 2 min X kuadrat. Oke. Soal yang nomor 2, silahkan kalian coba ingat teorema dengan menggunakan teorema Leibniz. Oke, selamat mencoba untuk soal yang nomor 2. Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan ingat, untuk yang menulis jawaban di kolom komentar, dan kalau jawabannya benar, saya catat sebagai tambahan nilai untuk tugas. Jadi jangan salah ya, kalau kalian mengerjakan dan menjawabnya di kolom komentar itu ada nilai plusnya tersendiri. Oke. Yap. Untuk video kali ini saya akhiri cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.